Apakah sepeda listrik aman digunakan saat hujan dan tidak nyetrum? Mari kita bahas bersama-sama di video ini. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya, semoga baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini aku akan membahas kembali tentang sepeda listrik. Kebetulan aku menggunakan sepeda listrik merek Celis Mandalika yang sudah aku pakai selama setahun lebih. Dan selama setahun lebih itu, aku selalu menggunakannya meski di saat hujan ya. Tapi bukan hujan badai ya, kalau hujan deras masih bisa, cuma kalau badai sebaiknya jangan, karena berbahaya untuk kita pengendaranya juga. Dulu sebelum aku memiliki sepeda listrik, aku juga sempat ada pertanyaan apakah bisa digunakan pada saat hujan. Nah, aku juga awalnya juga cukup meragukan ya. Kemudian aku lihat beberapa video yang ada di YouTube, itu ada yang berani menggunakannya di saat hujan. Lalu daripada penasaran, aku coba saja membeli sepeda listrik Celis Mandalika ini ya. Kemudian setelah aku membeli sepeda listrik ini, aku cek pada kelistrikannya, itu bisa kita tutupi dengan menggunakan beberapa isolasi ya. Nah, ini contohnya, ini aku tutup di bagian USB-nya ya, supaya air tidak masuk apabila terkena hujan. Nah, ini aku coba, jadi semua bagian yang kira-kira bisa kemasukan air, aku tutup ya dengan isolasi hitam. Nah, ini seperti di bagian atasnya ya, di bagian lampu. Ini aku kasih isolasi hitam untuk menutupi bagian celah pinggir yang bisa kemasukan air. Ini suara asli dari hujannya yang lumayan deras ya. Jadi aku kebetulan sedang mampir ke ATM, jadi aku bikin video ini. Adapun untuk controller sepeda ini kebetulan adanya di bawah jok bagian belakang ya. Jadi ini cukup aman. Kita tidak perlu menambah pengaman lagi. Oh ya, karena posisi controllernya ini ada di bawah, jadi tidak disarankan untuk melalui banjir ya. Kecuali banjir yang hanya sekitar 10-15 cm saja. Kalau banjirnya sudah di atas 20 cm itu tidak disarankan. Khawatir kontrolernya itu kecipratan air ya. Dan juga dikhawatirkan untuk dinamonya yang ada di bagian roda belakang itu bisa terendam air dan kemasukan air ya. Nah, jadi supaya lebih amannya kita jangan melewati banjir yang di atas 15 cm. Jadi sepeda listrik Celis Mandalika ini cukup aman untuk kita gunakan pada kondisi hujan, baik itu hujan rintik-rintik maupun hujan deras ya, tetapi bukan pada hujan badai. Asalkan kita menutup bagian-bagian kelistrikan yang terbuka menggunakan isolasi atau menggunakan lakban. Oh ya, untuk teman-teman yang memiliki sepeda listrik model yang lain itu, apalagi yang model baterainya di bawah ya, seperti model sepeda Winfly, Pacific dan lainnya, itu bagian kap penutupnya itu harus benar-benar rapat ya, karena posisi baterai ada di bawah. Jadi kalau kita mau aman itu bisa juga kita gunakan isolasi untuk menutup celah-celah yang ada pada penutup baterainya ya. Tetapi kan karena baterainya juga posisi ada di bawah, berarti dia tidak aman apabila terkena banjir di atas 10 cm ya. Dikhawatirkan airnya itu terciprat ke dalam bagian baterainya. Kecuali untuk sepeda listrik yang bagian baterainya itu tertutup rapat, nah itu aman ya untuk bagian baterainya. Kalau di sepedaku ini yang perlu diamankan itu adalah kabel yang mengarah ke controller ya. Jadi posisi kabelnya itu ada di luar nih seperti ini ya. Dia menyambung langsung ke baterainya, posisinya tuh di luar. Mungkin untuk model yang lama itu ada penutupnya, sedangkan yang baru ini tidak ada. Jadi aku menggunakan lakban untuk menutupi konektor dari baterainya. Jadi alhamdulillah setelah semua tertutup rapat seperti ini, kita aman menggunakan sepeda listrik dalam kondisi hujan. Nah, ini jadi walaupun kuncinya terpasang ya, itu tidak konslet dan tidak nyetrum ya. Jadi tidak ada ceritanya sepeda listrik itu nyetrum, itu mungkin hanya ketakutan saja ya, atau mitos ya. Nah, ini sudah aku buktikan, aku aman-aman saja menggunakan sepeda listrik di saat hujan. Nah, kemudian yang perlu jadi catatan itu adalah setelah hujan jangan langsung dicas. Nah, ini yang penting untuk diketahui ya teman-teman ya.
Jadi kalau kita mau mencas sepeda listrik kita setelah kehujanan, itu harus dipastikan di bagian konektornya itu aman dan tidak terkena air ya. Jadi untuk bagian baterainya, terutama untuk baterai sepedaku ini, harus dipastikan tidak ada air yang masuk ke dalam baterainya ya. Untuk teman-teman yang posisi baterai sepeda listriknya itu ada di bawah, itu sebelum dicas sebaiknya dibuka dan dilihat apakah ada air yang mengenang di baterainya ya. Jangan sampai kutub positif dan negatifnya itu ketemu. Nah, itu bisa konslet ya. Setelah kita bersihkan, kita keringkan, kalau ada air baru kita lakukan pengecasan supaya aman. Nah, kalau di bateraiku ini, karena baterainya ini ketutup rapat ya, jadi aku gunakan isolasi di sekeliling baterainya ya. Di bagian penutupnya itu aku kasih isolasi, jadi bisa dipastikan air tidak bisa masuk ke dalam bagian baterainya. Jadi aku cukup mengelap saja, lalu aku lakukan pengecasan. Untuk tombol-tombolnya sendiri bagaimana Bang? Nah, seperti tombol klakson dan tombol untuk sen itu tidak perlu ditutup ya. Jadi alhamdulillah selama ini meskipun aku tidak menutup di bagian tombol klakson dan sen, itu tidak ada masalah dan tidak konslet ya. Jadi aku hanya menutup di bagian USB-nya saja. Sedangkan untuk tombol klakson dan lampu sen alhamdulillah tidak ada masalah. Kemudian untuk tuas gas atau handle gas itu bagaimana Bang? Kira-kira konslet nggak ya kalau terkena hujan? Nah, ini alhamdulillah setelah setahun lebih aku gunakan tidak ada konslet di bagian tuas maupun handle gasnya ini ya. Jadi aku tetap bisa menggunakan tanpa ada masalah meskipun sering kehujanan. Jadi untuk teman-teman yang selama ini ragu untuk membeli sepeda listrik maupun motor listrik karena khawatir mati kena air ya, khawatir konslet, itu mulai sekarang tidak perlu khawatir lagi ya, karena kita bisa menutup bagian-bagian yang dikhawatirkan konslet menggunakan isolasi maupun lakban. Oh ya, untuk teman-teman yang hendak mencuci sepeda listrik maupun motor listriknya, sebaiknya tidak menggunakan air bertekanan tinggi ya. Cukup disiram-siram saja menggunakan gayung ya. Karena kalau kita pakai air yang bertekanan tinggi itu dikhawatirkan akan masuk ke bagian yang rawan konslet ya. Terutama untuk bagian bawah controller. Nah, itu kan kalau disemprot ya udah langsung konslet dia ya. Jadi sebaiknya disiram dari atas saja lalu dielap ya, atau diciprat-ciprat atau dielap dengan menggunakan kanebo basah. Oke, cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.